Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan magang 2 yang saya lakukan di SD 103 Bontong Pare. 1. Penilaian terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran yang dilakukan guru. 1. Kesesuaian silabus dengan SK dan KD. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap kurikulum ini yang ada di SD 103 Bontong Pare, kesesuaian silabus dengan SK dan KD sudah sesuai. Sebagaimana mestinya bahwa SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dicapai oleh siswa pada suatu pelajaran. Sedangkan KD adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan rujukan penyusun dari indikator. Dan kedua, kesesuaian indikator dengan SK. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap kurikulum yang dimiliki guru kelas 3B, kesesuaian indikator dan SK sudah sesuai. Contohnya SK mengenai anggota tubuh dan kegunaan serta cara perawatannya. KD membiasakan hidup sehat dan indikatornya menjelaskan keuntungan mencuci tangan sebelum makan. Kesesuaian materi dengan KD. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap guru kelas 3B, kesesuaian materi dan KD sudah sesuai. Sebagaimana yang ada di dalam RPP, terdapat materi kebutuhan tubuh untuk tubuh sehat dan kuat. Materi tersebut juga tercantum di KD. Kesesuaian pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan terhadap guru kelas sudah menyesuaikan antara pengalaman belajar dengan konteks belajar peserta didik di kelas. Sebagaimana yang dicantumkan beberapa pengalaman belajar yang diintegrasikan untuk peserta didik pada saat proses belajar berlangsung sesuai dengan yang diharapkan tercapai. Kesesuaian alokasi waktu dengan cakupan materi. Berdasarkan hasil telaah kurikulum yang dimiliki guru kelas 3B, alokasi waktu dengan cakupan materi sudah sesuai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya alokasi waktu jam pelajaran yang mencakupi untuk materi yang akan disampaikan oleh guru. Kesesuaian sumber belajar atau media dengan materi. Berdasarkan hasil telaah kurikulum yang dimiliki kelas 3B, ada beberapa sumber media belajar yang digunakan, yaitu buku paket guru dan siswa kelas 3, media LCD dan laptop juga digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya di pembelajaran tematik, guru menggunakan PowerPoint dalam menjelaskan materi pembelajaran. Yang kedua, penilaian terhadap strategi pembelajaran. Kesesuaian pendekatan model dengan mata pelajaran. Berdasarkan penilaian terhadap strategi pembelajaran guru, pendekatan model dengan hakikat mata pelajaran sudah sesuai. Kesesuaian dengan materi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang melalui aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kesesuaian pendekatan model strategi materi. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di kelas 3B, pendekatan model strategi guru sudah sesuai. Contohnya, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran
sesuai dengan model pembelajaran kooperatif, diskusi, tanya jawab. Setelah itu guru memberikan tugas tugas kepada peserta didik. Ketiga, kesesuaian pendekatan model strategi metode. Kesesuaian pendekatan model strategi metode dalam karakteristik siswa berdasarkan telah terhadap strategi pembelajaran guru, pendekatan model strategi metode dengan karakteristik peserta didik, penilaian terhadap sistem evaluasi kehadiran. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di kelas 3B, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Efektif. Berdasarkan telah yang saya lakukan di kelas 3B, proses pembelajaran penilaian sikap yang menjadi tolak ukur penilaian guru. Guru sangat memperhatikan sikap dari setiap peserta didik. Psikomotorik. Berdasarkan telah yang saya lakukan, penilaian yang dilakukan guru untuk menilai peserta didik dari psikomotor. Kesesuaian sumber belajar media dengan materi. Beberapa sumber media belajar yang digunakan yaitu buku paket kelas, buku siswa, dan terkadang menggunakan PPT jika di kelas memungkinkan menggunakan PPT yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kesesuaian sumber belajar media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Guru dapat menggunakan beberapa sumber media yang tersedia, misalnya buku paket kelas, benda-benda di lingkungan kelas, benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau, serta gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran. Kesesuaian sumber belajar media dengan karakteristik siswa. Guru tidak hanya menggunakan buku paket saja, tetapi beberapa sumber media belajar yang dapat digunakan yaitu benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema, topik, materi ajar dan guru menjelaskan materi dengan menampilkan PPT yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kesesuaian sumber belajar media dengan fasilitas yang tersedia di sekolah. Guru dapat menggunakan beberapa sumber media belajar yang tersedia, misalnya buku paket, benda-benda di lingkungan peserta didik, dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema topik. Pengembangan bahan ajar. Kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di kelas 3B di SD 103 Bontompare, kesesuaian bahan ajar dikembangkan dari KD. Valid bahan ajar memuat aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian kompetensi dasar. Berdasarkan hasil telah di kelas 3B, bahan ajar yang dimiliki guru sudah sesuai dengan aspek-aspek
esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian KD. Selaras dengan KD, materi pembelajaran dijabarkan dalam bahan ajar memadai dan kontekstual. Materi yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Menarik, bahan dipaparkan dengan contoh-contoh, gambar-gambar, bagan dengan warna menarik, dan latihan. Berdasarkan hasil telaah bahan ajar yang dijelaskan, guru dapat menarik perhatian peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudahan bahan ajar ditata sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Berdasarkan hasil telaah pada bahan ajar yang dijelaskan oleh guru, sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dengan bahan ajar yang sistematis, seperti guru menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Konsistensi dengan realita fenomena kehidupan. Berdasarkan hasil telaah bahan ajar yang dijelaskan oleh guru kelas 3B sesuai dengan sesuai dengan realita dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya kehidupan sosial peserta didik tidak sama satu sama lain. Kegunaan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berdasarkan hasil telaah bahan ajar sesuai kebutuhan peserta didik, di mana dalam bahan ajar misalnya memuat tentang hidup sehat dan kuat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Keruntungan bahan dipaparkan secara logis dan sistematis. Berdasarkan hasil telaah pemaparan bahan ajar dicantumkan dengan jelas dan sistematis karena dalam bahan ajar memuat kerunutan yang menjelaskan mulai dari pembelajaran, sikap, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan perangkat evaluasi. Kesesuaian kisi-kisi dengan cakupan pokok bahasa di dalam kurikulum. Berdasarkan telaah terhadap guru di kelas 3B telah menjelaskan menyesuaikan materi ketika guru akan mengevaluasi peserta didik dengan ulangan harian. Kisi-kisi mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Berdasarkan dengan kisi-kisi yang diberikan, guru sudah mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Jumlah butir soal sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil telaah butir soal dan sudah ditemukan dengan alokasi waktu oleh guru. Misalnya dalam ulangan harian dengan nomor 10, guru memberi waktu sesuai dengan tingkat kesulitan soal yang diberikan. Rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Berdasarkan hasil telaah yang saya lakukan dalam butir soal, guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami peserta didik. Kesesuaian pilihan soal dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Berdasarkan hasil telaah, guru menyesuaikan pemilihan soal dengan perkembangan peserta didik. Misalnya penggunaan kalimat yang mudah dimengerti. Kunci jawaban tersedia dan sesuai dengan butir-butir soalnya. Berdasarkan hasil telaah, guru sudah menyediakan kunci jawaban yang sesuai dengan butir soal.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam laporan magang 2 ini. Saya tutup dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.